Hotel yang berjarak 200 meter dari kantor polisi Resort Jakarta Utara itu terlihat kusam. Begitu juga lobinya. Kesan murah makin terasa karena dinding penyekat yang dijadikan sebagai front office terbuat dari bambu tua berwarna kecoklatan. Di dindingnya tertempel tarif kamar dengan rentang antara Rp50.000 dan Rp100.000. Di bagian bawahnya tertulis Hotel BM. Ada hal janggal di hotel ini. Salah satu kamarnya yang bernomor 17AB telah menghilang. Menurut seorang petugas hotel, kamarnya sudah tidak ada, sudah dibongkar. Hal ini tentu akan mengundang tanya. Namun bagi mereka yang mengetahui peristiwa 4 tahun lalu di kamar tersebut, pasti akan memakluminya. 4 tahun lalu, 17 Januari 2008, para petugas hotel BM dikagetkan oleh temuan bercak darah di lantai hotel. Setelah ditelusuri, ternyata mengarah ke kamar yang terletak di pojok di lantai 2, yakni kamar 17AB. Status kamar tersebut masih disewa orang. Tapi ketika diketuk dan dipanggil, tidak ada jawaban. Para petugas pun berinisiatif membuka pintu yang ternyata tak terkunci itu. Tidak ada seorang pun di sana. Kondisinya bersih dan rapi. Karena penasaran, salah seorang petugas melongo ke kolong tempat tidur. Alangkah terkejutnya dia, di depannya terbujur tubuh perempuan tanpa kepala. Polisi yang dihubungi lantas melakukan penyelidikan. Berdasarkan kesaksian petugas kasir, sebelumnya, perempuan yang sudah menjadi mayat tersebut menginap bersama seorang pria. Seorang petugas lain juga menyatakan sempat bertemu pria tersebut yang terlihat terburu-buru meninggalkan hotel. "Pulang mas, kok sendirian?" tanya petugas tersebut. "Iya, sendiri aja. Besok kesini lagi," jawab pria tersebut. Sayang, identitas pria bertubuh tinggi dan kurus, berambut hitam pendek serta berkulit putih tersebut tidak tercatat. Begitu pula dengan perempuan tanpa kepala yang memiliki ciri-ciri berkulit sawo matang, bertubuh gemuk, tinggi perkiraan dengan kepala sekitar 165 cm, dan perut yang besar seperti sedang hamil. Tampaknya identitas korban memang sengaja dihilangkan. Selang sehari setelah kejadian, di Kelurahan Lagoa Koja, Jakarta Utara, seorang lelaki tua bernama Muhtarjo kebingungan. Sudah 2 hari anak perempuannya Atika Setiani 22 tahun menghilang. Baru pada hari kedua, ada sebuah pesan SMS di ponselnya dari Atika yang mengabarkan bahwa dirinya sedang sakit dan berada di Sukabumi karena urusan pekerjaan. Kabar ini sedikit menenangkan perasaan Muhtar. Maklum, anaknya memang sering pergi ke sana untuk keperluan pekerjaan. Tapi perasaan tenang itu hanya sementara. Sebab saat dihubungi, Atika tak pernah mengangkat telepon atau membalas SMS. Diburu rasa penasaran, Muhtar lalu mendatangi perusahaan tempat anak perempuannya bekerja, yaitu di PT Kaho Indah Citra Garmen di kawasan KBN Cakung, Jakarta Utara. Ternyata tidak ada jadwal ke Sukabumi. Jelas Muhtar yang bertambah panik. Kecemasan Muhtar makin menjadi setelah menerima SMS mengagetkan. Atika, janda cerai 1 anak, memberi kabar telah mendapat musibah. Dia bilang dirampok, diperkosa dan dibuang di Cibubur. Muhtar bercerita. Pada hari keempat, 20 Januari 2008, seorang petugas kebersihan pemerintah DKI Jakarta yang enggan disebutkan namanya menemukan sepotong kepala manusia ditumpukan sampah di pintu air Kali Kresek di Jalan Raya Cilincing. Temuan tersebut disambut gembira pihak kepolisian. Maklum temuan tersebut tidak berselang lama dari penemuan tubuh wanita tanpa kepala di Hotel BM yang berjarak 2,5 km dari pintu air Kali Kresek. Potongan kepala tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM, Jakarta Pusat. Sehari sebelumnya, 19 Januari 2008, petugas kepolisian juga menerima laporan orang hilang dari Muhtar. Petugas lalu meminta surat-surat yang memuat sidik jari anak perempuan Muhtar tersebut. Dokter forensik RSCM menyatakan, potongan kepala dengan tubuh yang ditemukan di Hotel BM merupakan satu bagian. Sidik jari potongan tubuh dengan sidik jari anak perempuan Muhtar juga sesuai. Terakhir, saksi dari Hotel BM juga menyatakan bahwa wajah perempuan yang menginap di kamar 17AB sesuai dengan foto anak perempuan Muhtar.
Badan Muhtar pun langsung lemas saat mengetahui anaknya telah meninggal secara tragis. April 2007, atau 9 bulan sebelum peristiwa tragis di Hotel BM. Seorang pria 27 tahun Zaki Afrizal Nur Faizin bersama seorang temannya menemukan bon belanja yang memuat sebuah nomor ponsel. Iseng-iseng teman Zaki menghubungi nomor tersebut memakai ponsel Zaki. Dia mengaku sebagai mahasiswa Trisakti jurusan akuntansi dan bekerja sebagai sales marketing di sebuah bank di Jakarta. Pemilik nomor ponsel tersebut seorang perempuan. Hampir tiap malam keduanya mengobrol via ponsel dan saling mencurahkan isi hati. Hingga suatu hari, teman Zaki pulang ke kampung halaman. Tapi perempuan tersebut masih terus menghubungi ponsel Zaki. Meski awalnya cuek, Zaki akhirnya tergoda untuk menjawab panggilan tersebut. Zaki kemudian berpura-pura menjadi temannya. Tadinya dia keterusan dan sampai lupa dengan statusnya yang telah berkeluarga dan dikaruniai satu anak. Komunikasi dua insan yang tidak pernah bertemu tersebut berlangsung 3 bulan. Hingga akhirnya keduanya memutuskan untuk bertemu di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pada Juli 2007. Saya janda mas, mempunyai anak satu, ujar perempuan yang ternyata bernama Atika Sepiani tersebut. Zaki kaget, tapi dia tetap menyembunyikan identitasnya dan terus melanjutkan permainan. Hingga suatu hari mereka berdua sepakat berpacaran. Setelah menjalin asmara selama 3 bulan, Atika mengajak Zaki ke rumahnya untuk diperkenalkan kepada orang tuanya. Melihat keseriusan Atika, Zaki merasa bersalah. Dia lantas mengaku telah memalsu identitas temannya. Hanya saja, kenyataan bahwa dia sudah berkeluarga bahkan sudah memiliki anak masih dirahasiakan. Atika tak mempermasalahkan hal itu. Ya udah, saya terima mas apa adanya. Yang penting mas mau nasihati saya dan mau bertukar pikiran, ujarnya. Sebuah penyerahan diri yang membuat mereka semakin dekat. Bahkan berani melakukan hubungan intim layaknya suami istri tanpa status pernikahan. Akhir 2007 usia hubungan mereka menginjak usia 6 bulan. Atika mulai menginginkan hubungan yang lebih serius dan ingin dinikahi. Zaki pun bingung. Maklum dia sudah punya istri dan anak. Keputusan berat diambil Zaki dengan membeberkan statusnya yang asli. Selama ini saya telah membohongi kamu. Saya orang biasa dan saya sudah menikah, ujar Zaki. Atika terkejut dan kecewa. Sejak saat itu keduanya jarang berkomunikasi. Sampai suatu ketika Atika mendatangi rumah mertua Zaki. Saya pacarnya Zaki dan saya sedang hamil 3 bulan, ujar Atika saat itu. Tentu saja mertua Zaki murka. Namun, mereka juga ingin masalah ini diselesaikan. Kalau memang hamil, Zaki harus bertanggung jawab. Zaki pun mendatangi rumah Atika. Tapi Atika tidak ada di rumah. Saat itu juga Zaki memberitahu orang tua Atika mengenai masalahnya. Orang tua Atika marah dan mencaci maki Zaki. Dalam kondisi panas, Zaki dan orang tua Atika sepakat melakukan tes DNA untuk memastikan bahwa anak yang dikandung Atika benar-benar anak Zaki. Saat bertemu Atika di tempat kerjanya, Zaki menyatakan niatnya untuk melakukan tes DNA. Entah kecewa atau marah, Atika justru meninggalkan Zaki dengan pergi ke Sukabumi selama 5 hari dengan alasan pekerjaan. Zaki tersinggung. Dia merasa dipermainkan. Apalagi kondisinya saat itu sedang tertekan akibat tuntutan dari orang tuanya, istrinya, mertua dan orang tua Atika. Dalam kondisi stres, Zaki menerima pesan singkat dari teman Atika. Kalau memang jantan, mau harus berani. Dan kalau benar suka sama Atika, kamu datang ke tempat kerja. Isi pesan singkat tersebut. Pesan tersebut langsung dibalas oleh Zaki dan disambut telepon balik oleh Atika. Awalnya percakapan tersebut berlangsung baik. Sayang, di akhir keduanya malah bertengkar. Atika memaki dan mengancam Zaki. Selagi saya masih hidup, saya akan cari mas. Saya akan hancurin keluarga mas semua. Siang hari, 17 Januari 2008. Kedua sejoli yang sedang berkonflik ini bertemu di halte yang terletak di depan Plaza Koja, Jakarta Utara. Di halte yang berjarak 3 km dari rumah Atika ini mereka kembali bertengkar.
Keributan tersebut juga melibatkan istri Zaki yang dihubungi Atikah melalui ponsel. Saat itu Atikah memaki-maki istri Zaki. Dengan pikiran yang kalut dan bingung, Zaki mengajak Atikah pergi ke hotel. Sekitar pukul 8 malam, mereka tiba di Hotel BM. Di dalam kamar 17 AB, Atikah kembali meminta pertanggungjawaban Zaki. "Mas, perut saya makin besar. Saya mau nikah tanpa janin dan minta duit untuk menggugurkan kandungan," pinta Atikah. Ketegangan sempat mereda ketika mereka mulai saling mengungkapkan perasaan sayang. Bahkan keduanya sempat akan melakukan hubungan badan. Hanya saja, akhirnya Zaki mengetahui bahwa saat itu Atikah sedang menjebaknya. Atikah menghubungi ponsel istri Zaki dan membiarkan telepon tersebut tetap tersambung saat mereka bermesraan. Kontan Zaki meninju rahang Atikah. "Mas, matiin saya saja kalau mas berani," tantang Atikah kala itu. Zaki pun makin mata gelap. Pisau yang sebelumnya disiapkan untuk mengancam Atikah ditodongkannya. Atikah berontak. Tangannya sampai tergores. Sambil berusaha merebut pisau, Atikah terus mencaci Zaki. Malam itu pergumulan keduanya berlangsung begitu sengit hingga akhirnya menyebabkan Atikah harus meregang nyawa. Untuk menghilangkan jejak, kamar yang penuh bercak darah pun dibersihkan. Zaki juga mengganti spray, handuk dan bantal yang berlumuran darah dengan yang masih bersih dari kamar sebelah. Tubuh korban yang sudah tanpa kepala ditaruh di bawah tempat tidur. Potongan kepala korban dan pakaiannya dimasukkan ke tas dan dibuang ke kali kresek yang terletak di antara Hotel BM dan rumah Atikah. Sementara uang senilai Rp120.000, ponsel merek Nokia tipe 3220 dan motor Yamaha Jupiter Z milik korban dibawa pulang. Hasil penyidikan kasus kematian Atikah membawa polisi kepada satu nama, Zaki Afrizal Nurfaizin. Namun keberadaan Zaki masih belum diketahui. Sampai akhirnya polisi mencoba menelusuri sinyal ponsel Atikah. Ponsel tersebut digunakan Zaki untuk menghindari kecurigaan keluarga Atikah dengan mengirim pesan palsu yang menyatakan bahwa dirinya sedang berada di Sukabumi, serta mengabarkan bahwa telah dirampok, diperkosa dan dibuang di Cibubur, Depok, Jawa Barat. Akhirnya ponsel tersebut justru menjadi bumerang bagi Zaki karena mempermudah pihak kepolisian melacak keberadaannya. Pada 22 Januari 2008, atau hanya berselang 5 hari setelah pembunuhan, polisi menangkap Zaki di sebuah kontrakan di Jalan Kota Bambu Utara 2 Palmerah, Jakarta Barat. Kontrakan Zaki diisi oleh sejumlah pedagang nasi goreng, profesi asli Zaki. Di kawasan yang banyak dihuni oleh para penjual makanan seperti bakso atau nasi goreng ini, Zaki dikenal sebagai seorang pria yang alim dan rajin beribadah. Selain menangkap Zaki, polisi juga menemukan barang bukti berupa KTP, sepeda motor, helm serta ponsel milik Atikah. Ponsel Zaki pun disita sebagai barang bukti beserta sepatunya yang masih terkena bercak darah. Dengan kaos dan celana jeans warna biru, Zaki masuk ke mobil polisi. 8 bulan kemudian, tepatnya pada 8 September 2008, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis bersalah Zaki Afrizal Nurfaizin dan memberinya hukuman penjara seumur hidup.